Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri ya. Semoga kalian sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhasil dalam segala hal ya teman-teman. Kembali lagi di channel saya ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan mendukung channel saya ini. Ayo yang belum, dukung yuk biar kita bisa berbagi bersama-sama ya teman-teman. Teman-teman percaya nggak adanya kota Saranjana? Kalau saya percaya dan saya meyakini kota itu ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ini saya tidak bisa bilang itu terjadi pada saya, tapi saya dengar dan saya ada saksi mata yang mengatakan bahwasanya kota Saranjana itu ada. Itu jadi saya waktu berada di Kalimantan itu saya turun di Banjarmasin. Jadi saya turun di Banjarmasin naik pesawat, terus saya melakukan perjalanan ke Tanah Grogol. Setelah di Tanah Grogol itu saya melanjutkan perjalanan ke Sanginesari di Tanah Grogol. Terus saya melanjutkan perjalanan ke Tanah Pasir, Penajam Tanah Pasir. Terus 2 hari di Tanah Pasir saya melakukan nyebrang dari Tanah Pasir, Penajam Tanah Pasir itu saya nyebrang ke Balikpapan. Nah, nyebrang ke Balikpapan pakai speedboat. Pertama kali saya naik speedboat tuh benar-benar menakutkan ya bagi saya, karena kapal kecil lewat begitu, aduh takut saya. Terus dari Balikpapan Pontianak apa Balikpapan saya pokoknya lupa, pokoknya nyebrang dari Penajam itu. Terus saya ke perjalanan menuju Sangatta itu nggak tahu saya di Kalimantan mana, pokoknya saya berjalan menyelusuri Kalimantan itu, karena kebetulan ada seseorang ada teman yang mengajak saya untuk ke Kalimantan. Teman-teman tahu sendiri medannya Kalimantan itu ya seperti itu ya. Mohon maaf, saya bukannya membanding-bandingkan Kalimantan dengan Jawa. Kalau saya pun diajak ke Kalimantan itu harus pikir 2 kali, karena pertama Kalimantan itu jalannya mohon maaf berlubang-lubang, apalagi yang menuju kebun sawit itu ya teman-teman, aduh bikin mual. Terus tapi nggak tahu ya kalau sekarang udah bagus, karena waktu itu saya pergi tahun 2002 lah, 2003 gitu. Saya ke sana, terus pasti teman-teman bertanya ngapain saya di sana kan gitu. Kalau di daerah Tanah Grogol itu saya ke sana itu karena ada salah satu teman itu anaknya yang mau diminta dijadikan tumbal buaya di Tanah Grogol, siluman buaya di Tanah Grogol. Terus saya ke Penajam Pasir Utara itu, selain saya harus nengokin tambang batu bara di sana, saya juga ada salah seorang teman itu mohon maaf suaminya itu lumpuh, sudah tidak bisa berjalan, dan akhirnya itu memang gangguan dari batu bara tadi itu. Walaupun dia pangkatnya tinggi tapi kena gangguan makhluk gaib itu. Terus kalau saya ke Sangatta itu memang ke batu bara lagi ya teman-teman. Nah, di Sangatta ini saya bertemu dengan seseorang itu kayak tetua di situ itu loh teman-teman. Tetua di situ itu bercerita kepada saya, mbaknya hebat ya, udah melalang buana sampai kemana-mana. Saya bilang
Enggak sih Pak, saya masih dalam tahap belajar, saya masih dalam tahap mengikuti jalan Allah untuk selalu menolong orang kan gitu. Oh ya, terus selama di sini apa yang Mbak yang dilihat kan gitu? Ya saya jujur kalau di daerah Tanah Grokot itu saya melihat siluman buaya itu loh teman-teman, saya lihat sendiri. Terus yang kedua, saya di tanah pasir itu benar-benar saya menyaksikan kuntilanak itu nyolong ikan yang sedang kita bersihkan. Terus kalau di Sangatta itu saya melihat kayak macan gitu teman. Terus si bapak ini berkata, Mbak Sri nggak kepengen tuh ke Saranjana katanya gitu. Saranjana tuh apa Pak? Saya bilang gitu kan. Oh Saranjana itu pemukiman gaib Mbak. Saya pernah masuk ke sana. Saya bahkan punya KTP dari sana. Masa iya Pak? Iya. Terus mana Pak buktinya Bapak punya? Saya ditunjukin tuh KTP-nya. KTP-nya itu saya ditunjukin, itu tulisannya Arab teman-teman. KTP Saranjana itu tulisannya Arab, terus emang ada fotonya. Terus Bapak itu di sana tuh Mbak modern sekali peradabannya, ada ya rumah-rumahnya udah bagus-bagus, mobilnya juga bagus-bagus, tidak seperti di sini. Jadi di sana itu kayak Melayu Mbak, Melayu cuman dia tuh lebih bagus gitu. Lah emang Bapak ke sana kenapa? Oh saya ini kan sebenarnya itu tukang ngobatin orang juga Mbak, cuman saya tuh kalau ahlinya itu kan memang untuk membersihkan rumah gitu, kayak tempat lokasi yang seperti kita kemarin lihat di Batubara itu loh teman-teman, kan harus dibersihkan. Oh terus gimana Pak? Ya itu kalau di Saranjana itu uangnya juga nominalnya lebih kecil, nggak kayak di sini 100.000 itu enggak Mbak. Di sana tuh normalnya jadi bapaknya itu juga punya uang uang dari Saranjana itu, bapaknya juga punya uangnya itu uang logam teman-teman, bukan uang kertas gitu, bukan. Jadi mereka tuh nggak suka sama uang kertas itu, nggak suka Mbak. Oh terus Bapak berapa hari di sana? Kalau saya sih merasa seminggu, tapi saya katanya keluarga saya tuh bilang selama 4 tahun. Oh berarti 7 hari di sini tuh 4 tahun 7 hari di alam lain itu 4 tahun di sini teman-teman ya. Nah setelah itu Bapak ini berkata begini, di sana tuh Mbak, saya tuh ditunjukin emas itu banyak banget Mbak, emas, terus segala macam perhiasan itu banyak banget. Kita tinggal bawa aja. Di sana juga ada, kalau orang itu ongkosnya bukan uang Mbak, ongkosnya itu perhiasan. Oh gitu ya Pak. Berarti orangnya kaya-kaya ya Pak ya? Iya, orangnya kaya-kaya. Cuman di sana itu ini Mbak, tidak seperti kita ya, makannya tuh tidak seperti kita. Kalau di sana itu makannya itu makan yang memang ada nasi, cuman nasinya tuh warnanya kuning, jadi kayak nasi kuning. Saya belum pernah nemu nasi putih. Terus Bapak seminggu di sana ngapain aja Pak? Ya saya disuruh membersihkan rumah, ya ritual gitu. Terus ada satu ketika tuh saya kenapa bisa kembali pulang lagi, karena saya mendengar ada orang azan gitu. Jadi saya bisa pulang lagi. Terus tubuh orangnya tuh kayak apa Pak? Tubuh orangnya ya seperti kita, cuman mereka itu telinganya agak panjang. Jadi seperti itu ya Pak kehidupan di
Saranjana. Iya. Terus sampai sekarang Bapak masih bisa keluar masuk ke kota Saranjana itu? Saya masih bisa. Bahkan saya ada KTP-nya. Terus Bapak, kota Saranjana itu sebenarnya di mana, Pak? Kota Saranjana itu adanya di sekitar Kota Baru, Kalimantan. Nanti kalau Mbak sih mau dan sempat, nanti saya antarkan. Barangkali Mbak sih mau lihat dalamnya kota itu kayak apa. Kalau saya enggak, Pak, saya enggak berani. Ya kita gimana ya teman-teman, takutnya tuh ntar masuk nggak bisa keluar lagi ya kan. Nah jadinya enggak, Pak, saya itu dikasih sama bapaknya ini satu emas itu bentuknya kayak kura-kura gitu teman-teman, kura-kura itu. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak, ini buat saya. Iya, ini buat Mbak. Nanti kalau Mbak misalnya ingat sama saya, datang lagi ke Kalimantan, temui saya ya. Iya, Pak, nanti saya temui Bapak. Terus kalau Saranjana itu orang-orangnya itu kerjanya apa, Pak? Mereka itu tidak ada yang bekerja, Mbak. Jadi mereka itu hidup di rumahnya masing-masing. Nah, jadi mereka itu di rumah masing-masing, tapi mereka orangnya berada karena mereka penghasilannya dari emas ini, dari emas. Terus saya tanya, Pak, selama seminggu di situ Bapak ngapain? Ya membersihkan. Terus saya dibawa ke keliling gitu. Jadi yang bekerja itu orang-orang dari manusia ya, Pak? Iya, mereka mempekerjakan manusia gitu. Terus Bapak setelah keluar dari kota Saranjana itu apa yang ditemuin, Pak? Ya saya berada di itu, Mbak, pinggir jalan, tepi jalan. Orang saya berasanya diantar kok pakai mobil suruh pulang. Nah, itu terjadi tahun 2002-2003 ya teman-teman, 2003. Nah, saya waktu itu tidak begitu yakin kan, saya kira ya omong kosong gitu kan. Terus akhirnya sekian kemari saya ingat bahwasanya Bapak itu pernah ke kota Saranjana. Nah, saya pernah bertanya sama yang kalau sebenarnya kota-kota gaib itu ada apa enggak kan gitu. Eyangnya berkata, oh ono. Lah wong kowe lho kaya nang Lawu kan ono pasar Bubrah katanya gitu. Nah, di pasar Bubrah itu sama teman-teman. Jadi di pasar Bubrah itu jadi ada orang yang berjualan dan ada orang yang membeli. Cuman kalau di pasar Bubrah itu ya mohon maaf, tidak ada anak kecilnya, jadi orang dewasa sampai orang tua. Terus kedua itu kalau di pasar Bubrah itu mohon maaf mukanya itu berbeda-beda. Ada yang mukanya rata, ada yang mohon maaf matanya itu miring kayak gini, di sebelah sini itu miring. Jadi saya pernah masuk ke pasar Bubrah itu waktu digandeng Ki Tunggul Wulung, itu seperti itu keadaannya. Mungkin ya di kota Saranjana ini mungkin juga seperti itu, seperti pasar Bubrah itu. Makhluknya kan Bapak tadi bilang bahwasanya telinga mereka itu memanjang kan. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kota Saranjana itu memang ada dan peradabannya lebih maju karena mereka itu apa ya teman-teman, berjualannya itu uangnya itu dari emas, penghasilan mereka itu dari emas. Makanya mereka sering ya bisa dibilang menculik manusia untuk dipekerjakan di sana. Nah, kalau soal gaib teman-teman, gaib itu memang tidak bisa dinalar dengan logika ya. Cuman
kita harus meyakini bahwasanya gaib itu memang ada dan tidak kita pungkiri. Seperti saya alami di pasar Bubrah Gunung Lawu itu ya sama teman-teman, kegiatannya itu sama, ada yang menjual dan ada yang membeli, tetapi di situ kita tidak akan pernah merasa kenyang. Seperti bapaknya itu selalu makan tapi belum nemu nasi putih. Jadi nemunya tuh cuma nasi kuning teman-teman. Jadi tidak pernah nemu nasi putih. Nah, seperti halnya yang di pasar Bubrah itu, pasar setan Gunung Lawu itu, saya tidak pernah merasa kenyang. Walaupun kita makan sebanyak apapun, kita tidak merasa kenyang. Cuman perbedaannya kalau 7 hari di kota Saranjana itu 4 tahun di alam nyata kan gitu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya, karena kita manusia tidak bisa teman-teman, tidak bisa mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya menjalani. Mungkin suatu saat saya bisa bertemu bapaknya ini lagi, dan mungkin masih bisa menuju kota Saranjana, karena saya juga penasaran teman-teman ya. Tapi yang jelas logika itu terkadang gimana ya, bisa bertentangan dengan hati nurani, dengan hati kita, karena semuanya itu adalah sebuah kehendak yang manusia tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan, tetapi manusia bisa memilih kemana hal terbaik yang harus kita jalani. Itu teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.